Episode 209, Singa Betina. Malam menjelang, Fajri belum juga menampakkan batang hidungnya. Padahal ia meminta Sapira untuk datang ke rumah, namun malah memilih untuk menjemput wanita lain. Sehingga Sapira berpamitan pulang tak lama setelah Fajri pergi. "Buna, kok abang belum pulang?" tanya Ipan yang tengah berbaring di pangkuan Fajira. "Mungkin abang masih menemani Kak Juwita, sayang. Apa mereka nggak akan macam-macam?" "Semoga saja tidak, nak." Terselip rasa cemas di hati Fajira sedari tadi. Namun, ia tetap berusaha untuk meyakinkan hatinya jika Fajri tidak akan berbuat hal yang mengecewakan. "Dede nggak tenang, Buna," ucap Ipana bangkit dan menuju ke ruang perpustakaan untuk melacak di mana keberadaan Fajri. Fajri hanya diam, sungguh ia juga merasa khawatir dengan putranya, walaupun ia percaya jika Fajri tidak akan berbuat hal yang salah. Tak lama Ipana keluar dengan tergesa-gesa. "Buna, Dede keluar dulu mau jemput abang," ucap Ipana berlalu tanpa meninggalkan kecupan kepada bundanya. "Hati-hati sayang," teriak Fajira cemas. Ipana segera pergi bersama Pak Sakti menuju apartemen Fajri. Ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak emosi. "Awas saja, kalau abang macam-macam dengan dia, aku bunuh di tempat perempuan itu. Aku gak peduli mau dia anak presiden sekalipun, asal kalian macam-macam rasakan saja marahku," batin Ipana geram. "Percepat, Pak," ucap Ipana tidak sabar. "Baik, Non." Fajri mengerjap. Ruangan itu tampak gelap dan hanya diterangi oleh lampu otomatis. Ia terkejut ketika mendapati kepalanya berada di dalam pangkuan Juwita. Ia segera bangkit dan duduk di samping gadis cantik itu. Fajri merasa kasihan melihat posisi tidur Juwita yang sangat tidak nyaman. Mungkin karena kelelahan, Juwita terlelap begitu saja. Fajri segera menggendong gadis cantik itu menuju kamar tamu agar Juwita bisa tidur lebih nyaman. Dengan hati-hati, Fajri mengangkat tubuh indah itu sambil memperhatikan wajah cantik Juwita. Hingga di kamar, Fajri membaringkan dengan pelan. Namun sayang, Juwita terbangun dan menahan tengkuk Fajri. Tatapan mereka terkunci. Fajri seolah terhipnotis dengan mata biru nan indah itu. Mereka terhanyut perlahan, kepala Juwita mendekat dan hendak mengucup bibir merah yang terlihat menggoda itu. "Cup." Mata Fajri membola ketika bibir mereka bertautan satu sama lain. Juwita merasakan Fajri yang tidak bergerak sama sekali, berusaha untuk menuntun pria tampan yang masih terlihat kaku ketika berciuman. Brak! Pintu terhempas dengan keras dan berhasil membuat dua orang yang tengah memadu kasih itu terkejut. "Abang!" teriak Ipana dengan wajah yang menyeramkan. Fajri dan Juwita terkejut bukan main dengan wajah pucat pasi ketika melihat Ipana datang dengan raut wajah yang membuat siapa saja bergidik. "Dek," ucap Fajri kesulitan menelan salivanya. "Aku tunggu di luar," ucap Ipana dingin dan berlalu dari sana. Fajri termagu, ia melihat kekecewaan pada Ipana. Tanpa menunggu lama ia segera pergi dan menyusul adiknya. "Aku tunggu di luar, Kak," ucap Fajri tanpa menoleh ke arah Juwita. Iya," ucap Juwita masih terkejut. Fajri menangkap keberadaan Ipana. Matanya menangkap adik kecilnya tengah berada di balkon gedung yang sangat tinggi itu. "Dek," panggil Fajri sambil menyentuh pundak Ipana. "Apa perempuan itu sudah keluar?" Suara Ipana terdengar bergetar berusaha untuk menahan tangisnya. "Sudah sayang," ucap Fajri merasa begitu bersalah. "Abang bisa jelas?" "Aku gak butuh penjelasan, abang, aku kecewa sama abang. Untung saja bunda gak ikut," ucap Ipana tegas namun seolah menghujam jantung Fajri. Ipana beranjak dari sana dan menuju ke ruang tamu dan melihat keberadaan Juwita yang baru saja keluar dari kamarnya. "Tahan Ipana, kamu wanita terhormat, jangan sampai berbuat hal yang akan meruntuhkan harga dirimu. Tahan," batin Ipana. Ia duduk di sofa dengan anggun dan menatap tajam Juwita. Ia tahu siapa gadis ini. "Juwita, apa yang membawa Anda ke sini dan menodai kakakku?" ucap Ipana sarkas dan membuat Fajri melotot. "Dek," sanggah Fajri. "Abang diam, Dede nggak nanya." "Abang," ucap Ipana menatap tajam ke arah Fajri. "Glek, adik kecilku yang manis sudah berubah menjadi singa," batin Fajri kesusahan untuk menelan air liurnya. "Apa Anda bisu?" teriak Ipana kepada Juwita. "Apa salah saya datang ke sini? Apa negara ini punya kamu?" ucap Juwita yang tidak kalah tajam sambil menatap Ipana. "Dia kira aku bodoh," batin Ipana tersenyum semirik. "Setiap orang memiliki hak untuk datang ke sini, namun setiap orang juga memiliki alasan
untuk datang. Apa kau berniat ingin melakukan hal yang tidak senonoh dan menjebak abangku? Tanya Ipana dan sukses membuat Juwita termagu. Dek, ucap Fajri membesarkan matanya ke arah Ipana. Apa? Abang mau membela diri? Dan membela dia? Dede yakin bunda akan kecewa ketika tahu apa yang abang lakukan barusan. Untung Dede cepat datang, kalau tidak mungkin bunda akan memiliki cucu dengan cepat. Ucap Ipana yang tidak bisa menyembunyikan raut wajah kecewanya. Fajri terdiam karena membenarkan ucapan Ipana. Ia bisa membayangkan wajah kecewa Fajira ketika tahu apa yang barusan ia lakukan. Saya tahu kenapa Anda datang ke sini dan menemui abang saya, ucap Ipana tersenyum. Kau cemburu kan dengan video yang beredar? Kau tidak ingin posisi Nyonya Fajri digantikan oleh orang lain, ucap Ipana santai sambil melihat kuku jarinya. Dek, Juwita terkejut dan ekspresinya tidak lepas dari pandangan Ipana. Gadis manis yang sedang berubah menjadi singa betina itu semakin membuat Juwita tidak berkutik. Cantik, berkelas, kaya, tapi sayang, tingkah Anda tak hayal seperti wanita murahan. Saya yakin bunda tidak akan memberikan kamu restu untuk menikah dengan abang. Kenapa? Ucap Juwita polos. Keluarga kami mencari menantu yang memiliki etika dan bisa menjaga diri, ucap Ipana menohok. Dek, sudah sayang, kita pulang ya, ucap Fajri mengajak Ipana untuk pulang. Ia takut jika adiknya ini mengeluarkan kata yang lebih kurang ajar lagi. Abang masih mau membela dia? Dedek kecewa sama abang, ucap Ipana berdiri dari tempat duduknya. Dengar ini Juwita, saya tidak akan membiarkan kamu dekat dengan abangku. Kalau mau mencoba silakan, tapi jangan salahkan saya jika terjadi sesuatu pada dirimu. Camkan itu, ucap Ipana penuh penekanan. Ia beranjak dari sana setelah menatap Fajri dengan tajam. Dek, tunggu abang, ucap Fajri mengejar, namun ia kembali dan menatap Juwita dengan raut wajah yang sulit untuk digambarkan. Maafkan sikap adikku, aku tidak bisa menyalahkan kakak atas kejadian ini. Tapi apa yang dikatakan Ipana memang benar. Aji harap kakak tidak bertindak lebih jauh dan melampaui batas, ucap Fajri berlalu dan mengejar Ipana. Juwita termagu, ia tidak menyangka jika adik kakak itu bisa menyerang dengan perkataan yang bisa membuatnya tidak bisa membalas. Sial, aku kalah telak. Gadis itu sangat pandai membuatku bungkam. Emangnya seperti apa perempuan yang ia anggap sebagai kakak ipar itu? Bukankah jika Fajri memang mencintai perempuan itu, pasti dia akan menolakku dan menjaga jarak? Namun ia membalas ciumanku, ucap Juwita bertanya. Setidaknya aku orang pertama mendapatkan ciuman pangeran dunia, ucap Juwita tersenyum penuh kemenangan. Ia bisa merasakan jika Fajri belum pernah berciuman, karena gerakan pria tampan itu terasa kaku dan membuatnya gemas. Aku akan mendapatkan Fajri, bagaimanapun caranya, ucap Juwita bertekad.